Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, di mana kali ini saya dalam pembahasan ini akan memberikan suatu kata motivasi, suatu kalimat motivasi yang bisa kalian laksanakan dan bisa kalian ikuti. Ini terkhusus bagi kamu dan kamu yang berbeban berat, yang memiliki banyak masalah, memiliki banyak cobaan dan ujian. Apalagi zaman sekarang banyak sekali ujian ya, entah ujian ekonomi, ujian uang, ujian keluarga, dan lain sebagainya. Bila mana kamu mengalami banyak ujian dan banyak cobaan, dan buat kamu juga yang saat ini sedang berbeban berat, banyak pikiran, banyak tanggungan, jangan khawatir. Di mana Ratu Adil merupakan sosok yang arif dan bijaksana. Di mana Ratu Adil sendiri memberikan suatu kalimat motivasi di dalam hidup saya pribadi, dan saya mau menyebarkannya kepada kamu semua. Supaya apa? Kalimat motivasi itu bisa kalian gunakan juga. Dimana Ratu Adil pun mengajarkan bahkan kepada saya supaya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Seberat apapun keadaan yang kita alami, seberat apapun ujian dan permasalahan yang kita hadapi, jangan menyerah dan jangan pernah lari dari tanggung jawab. Jadilah pribadi yang berkualitas dan bertanggung jawab. Di mana sang Ratu Adil ini pernah memberikan suatu kalimat yang luar biasa menurut saya. Ratu Adil pernah berkata kepada saya, lemparkanlah masalahmu, persoalanmu kepada Tuhan, supaya bukan kamu sendiri yang menanggung permasalahanmu, yang menanggung penderitaanmu, yang menanggung ujianmu, tetapi izinkanlah Tuhan juga ikut merasakan apa yang engkau rasakan. Izinkan Tuhan mengetahui beban permasalahanmu. Lah ini yang jadi tanda tanya itu kata lemparkanlah. Bayangkan kalau batu dilempar itu bisa. Lah ini lemparkanlah masalahmu, perkaramu, cobaanmu kepada Tuhan. Bagaimana kita mau melemparkan segala persoalan, permasalahan itu nggak berwujud, nggak bisa dipegang. Ini pasti kalian susah mencerna. Jadi gini, setiap kalian semua pasti memiliki suatu permasalahan, suatu kisah hidup, cerita hidup masing-masing. Entah kamu yang berpendidikan, menempuh jalan sekolah, entah kamu yang berumah tangga dalam keluarga, entah kamu bagi orang-orang yang berkarir di dalam pekerjaanmu, dan lain sebagainya. Pastinya kita semua memiliki beban masalah masing-masing. Dan Ratu Adil menyatakan supaya kita melemparkan beban masalah itu kepada Tuhan. Kata melemparkan ini maksudnya apa? Mencurhatkan, mengungkapkan. Jadi kata melemparkan di dalam konteks ini itu adalah mencurhatkan atau melemparkan atau menyatakan. Jadi unek-unek di dalam hati itu dilemparkan, diceritakan, dicurhatkan kepada Tuhan. Ya kayak ngomong sendiri. Kalau dibilang ada yang dijak Tuhan kan nggak bisa
kita lihat Tuhan kan nggak berwujud. Bagaimana kita mau curhat kepada Tuhan? Kan pasti keluar pertanyaan seperti itu. Jadi gini, Tuhan itu adalah sahabat dan teman yang sejati. Tuhan itu selalu ada dimanapun kita berada. Sebenarnya tanpa kita curhat, tanpa kita mengungkapkan pernyataan kita, Tuhan lebih mengetahui semuanya. Tapi kenapa Ratu Adil menyuruh kita melemparkan, mengungkapkan, supaya apa? Membantu melegakan hati kita. Lalu timbul di benak pikiran kalian pastinya, kalau kita curhat kepada Tuhan, ya kita bicara sendiri dong. Pasti timbul pertanyaan seperti itu. Kalau dibilang bicara sendiri, ya pastinya di hadapan manusia kita terlihat gila. Kita terlihat bicara sendiri. Tapi tidak harus melalui mulut. Di dalam hati kita itu ada mulut. Mulut rohani, di mana kita terdiri dari dua pribadi, manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani kitanya, raga ini kita. Manusia rohani adalah roh yang ada di dalam kita. Jadi kalau kalian supaya tidak terlihat gila di hadapan orang-orang, kalian bicara saja di dalam hati. Karena Tuhan itu tahu isi hatimu. Tuhan mendengarkan hatimu. Di mana saat hatimu berbicara, Tuhan mengetahuinya, Tuhan mendengarkan. Tuhan akan selalu menyendengkan telinganya untuk mendengarkan suaramu. Biasanya kalau orang itu sudah curhat, kayak kamu kalau curhat kepada temanmu, curhat kepada sahabatmu, itu pasti di hati itu rasanya ada yang lega. Unek-unek hati kalau dikeluarin itu rasanya lega. Beda kalau kamu gak pernah curhat, kamu pendam sendiri masalahmu, gak ada orang yang tahu, pasti itu bebanmu akan semakin berat. Karena apa? Segala persoalanmu hanya kamu sendiri yang menampungnya. Beda dengan saat kamu curhat. Saat kamu curhat, saat kamu bercerita, unek-unek di dalam hati keluar, hatimu lega, pikiranmu tenang, fresh. Kita nggak harus curhat kepada manusia, karena terkadang curhat kepada manusia itu bisa menjadi senjata bagi dia untuk menghancurkan kita, untuk menusuk kita. Kita nggak perlu curhat kepada manusia, cukup Tuhan. Cukup Tuhan saja sebagai teman dan sahabat kita. Jadi yang benar-benar bisa kita percaya adalah Tuhan, di mana segala perkara kita sebenarnya sudah ada jalan keluarnya. Maka dari itu Ratu Adil sarankan supaya kita mencurhatkan, men-sharingkan segala persoalan kita, permasalahan kita kepada Tuhan. Terbukalah kepada Tuhan, supaya Tuhan mengetahui ketulusanmu yang sebenarnya. Terima kasih sudah mau tonton video ini.